Maaf ya teman-teman, aku telat soalnya tadi di jalan macet banget. Nggak apa-apa, kita sama aku tadi juga kena macet di jalan. Iya nggak apa-apa kok, lagian kita juga belum mulai pembahasan. Ngomong-ngomong, Akin mana? Akin belum datang. Iya, tadi katanya sih masih bantu orang tuanya sebentar. Maaf ya teman-teman, terlambat tadi bantuin ibuku bikin pesanan dulu. Iya nggak apa-apa, aku juga baru datang kok. Nggak apa-apa kok, Kin. Ngomong-ngomong, aku bawain kalian sesuatu nih. Cobain deh. Terus gimana juga rasanya? Aku ambil ya. Iya. Enak. Enak, Kin. Makanan apa ini? Itu namanya dadar gulung. Enak banget, kamu buat sendiri. Iya. Wah enak banget, gimana cara buatnya? Tadi kemarin sih lebih tepatnya aku coba cari-cari di internet, menemukan teks prosedur yang isinya tuh cara bikin kue gitu. Terus tadi waktu bikin pesanan aku coba aplikasikan. Oh iya, teks prosedur itu kayak gimana sih? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas, atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oh, jadi itu ya namanya teks prosedur. Iya, dengan aku membaca teks prosedur aku jadi jauh lebih memahami tahapan-tahapan cara bikin kue. Oh ya, memangnya di dalam teks prosedur itu mencantumkan apa saja? Struktur teks prosedur. Dalam penyusunannya, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Hal ini juga bisa menginformasikan hasil terakhir yang akan dicapai. Yang kedua, material. Material merupakan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah yang dibuat harus secara beruntutan. Selain itu, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yakni boleh ada dan boleh tidak ada dalam teks prosedur. Wah, rincian penjelasannya tuh lengkap ya ternyata di dalam teks prosedur. Oh iya, resep makanan ini tuh termasuk teks prosedur ya? Iya, itu termasuk teks prosedur sederhana. Selain itu, masih terdapat beberapa macam teks prosedur lainnya. Apa saja macam-macamnya? Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, teks prosedur untuk mengoptimalkan setrika. Kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri dari banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya.
Contoh teks prosedur kompleks adalah cara pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, cara memasak mie instan. Itu ngomong-ngomong boleh nggak aku minta resepnya? Oh iya, aku juga mau dong. Boleh dong nanti. Tapi gimana sih kepenulisannya? Untuk menulis teks prosedur itu ada kaidah yang harus diperhatikan. Gimana sih kaidah kebahasaannya? Kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk menyusun sebuah teks prosedur, diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam penulisan teks jenis prosedur. Yang pertama, kalimat. Pada teks prosedur, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dikategorikan dalam 3 bagian. Kalimat tersebut adalah A. Kalimat imperatif. Merupakan kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif ditandai dengan adanya hal yang harus dikerjakan merujuk pada perintah dalam kalimat. Pada jenis kalimat ini, tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. B. Kalimat deklaratif. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Pada kalimat ini, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat tersebut. C. Kalimat interrogatif. Kalimat ini digunakan untuk mencari informasi dengan memberi pertanyaan. Oleh karena itu, di akhir kalimat interrogatif diberikan tanda baca tanda tanya. 2. Konjungsi. Konjungsi juga sering disebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari 2 macam, yakni A. Konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan. B. Konjungsi temporal. Jenis konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. 3. Numeralia. Numeralia adalah teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 4. Pronomina. Pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda, pronomina dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Pronomina penunjuk. Kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya, ini, itu, tersebut. B. Pronomina persona. Kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona, bagi kata ganti untuk orang tunggal, contohnya Anda, saya, kamu. Sedangkan untuk orang jamak, contohnya kita dan kalian. 5. Verba. Kaidah kebahasaan terakhir dalam teks prosedur adalah verba atau kata kerja. Verba dalam teks prosedur terbagi menjadi 2 macam, yaitu A. Verba material. Kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perubahan yang dilakukan secara fisik. Contohnya, mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan yang lain sebagainya. B. Verba tingkah laku. Kata kerja yang digunakan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya, menyukai, berpikir, dan menyetujui. Nah, jadi gitu cara buatnya. Kalau kalian ingin membuat suatu teks prosedur, tinggal perhatiin aja struktur dan kaidah kebahasaannya. Wah, ternyata mudah ya. Nanti habis kerja kelompok aku minta resepnya deh. Oke, nanti habis nugas aku kasih deh. Oke, makasih Aki. Makasih, Aki. Sama-sama.